Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Untuk itu, mari saat ini kita menundukkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dan terus merasakan dan mengalami kasih Tuhan. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Puji Tuhan Yesus, hanya anugerah dan berkat-Nya lah kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan di kehidupan yang dipercayakannya hingga hari ini, dan semuanya dapat dilalui hanya karena anugerah-Nya. Untuk itu mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari kita memuliakan nama-Nya saat ini. Mari kita sambil berdiri, mari kita naikkan pujian dan hormat kepadanya. Kita menyanyi dari pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa.
alam. Ibadah minggu ini biarlah terlaksana di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita terus memuji dan meninggikan Allah kita. Kita naikkan syukur atas anugerah keselamatan dan berkat-berkat yang boleh kita alami. Untuk itu, dengan bersuka cita, mari kita tinggikan dan agungkan Dia. Kita angkat pujian dari segala puji syukur. Dalam syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani, Allah menghendaki kita umatnya untuk apa yang dikehendakinya. Tapi seringkali umatnya malah mengikuti dan melakukan apa yang diinginkan hatinya. Hal ini berakibat kita bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita datang kepadanya dan mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Karena Dia adalah Allah Juru Selamat yang mengampuni dosa umatnya. Firman Tuhan dalam kitab Yoel 2 ayat 13 tertulis, "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Mari kita mengaku dosa di depan Tuhan, tetapi mari kita menyanyi terlebih dahulu dari nyanyian Sejauh Timur dari Barat.
mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, inilah setiap jemaat-Mu mau datang dengan penuh dengan penyesalan karena kami sering melakukan kesalahan dan dosa di hadapan. Bila kami ada hingga hari ini, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas pengampunan-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Saudara, firman Tuhan tertulis dalam Yeremia 18 ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan itu terhadap mereka. Mari kita sambut berita anugerah ini dari nyanyian Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam khotbah. Sebelum itu mari kita pujikan lagi pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
hati kami untuk belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami untuk boleh mendengar, menerima, memahami, bahkan melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikannya, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami untuk kami praktekkan, kami lakukan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kalau kita ada di bulan November di tahun 2020 di situasi dunia yang tidak baik ini dengan virus corona, itu semua hanya karena kemurahan Allah semata. Di gereja ini seringkali diingatkan bahwa kita boleh ada hanya karena kemurahan Allah. Kami sudah boleh memulai pelayanan di gereja ini di bulan April di situasi-situasi yang cukup parah virus corona, tapi kemurahan Allah lah yang memungkinkan kita boleh tetap ambil bagian dalam persekutuan di hari ini. Terpujilah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian yang menjadi dasar khotbah kita di saat ini. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat yang sudah sering kali kita baca dan sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Biasa kita sering kali baca di ayat 16, tapi mari kita baca mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian bagian firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja di seluruh dunia kemarin 31 Oktober memperingati reformasi gereja. Reformasi gereja di mana gereja dibaharui untuk kembali kepada apa yang diajarkan oleh kitab suci. Pada mulanya di era Martin Luther, reformasi gereja ada 3 slogan yang utama yang kita kenal hingga hari ini. Bahkan banyak diberi nama di gereja, orang ditaruh nama itu, yaitu sola gratia, bahwa hanya anugerah Allah keselamatan itu. Kemudian hanya oleh iman, sola fide, dan sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Tapi kemudian di era reformasi, era Calvin, Yohanes Calvin, ditambah lagi dua perkataan semboyan dari reformasi, yaitu sola Christo, hanya Kristus Yesus juru selamat, dan pada akhirnya soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena itulah yang menjadi tujuan hidup manusia diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus. Kita tahu kita semua boleh mengalami 2 kali penciptaan, atau manusia mengalami 2 kali penciptaan, itu dikala peristiwa penciptaan Adam dan Hawa, atau boleh bagi bahasa kita kelahiran kita. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian diciptakan kembali dikala orang datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh karena kasih Tuhan. Sebab Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita semua diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Dan saya harap kita semua yang hadir, bahkan kita yang mendengar bagian ini, sudah diciptakan kembali, karena kita sudah datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi kita akui itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kelima semua yang ini dinarasikan oleh para teolog seperti demikian. Saya mengetahui dari Alkitab saja bahwa manusia adalah tidak berdaya secara total untuk menyelamatkan diri sendiri. Namun Allah sesuai dengan kedaulatan anugerahnya saja memberikan keselamatan kepada manusia di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus membuat manusia beriman hanya kepada karya penyelamatan Allah semata-mata di dalam
dan melalui Tuhan Yesus. Semuanya ini adalah demi untuk mewujudkan kemuliaan Allah saja di dalam dunia. Ini rumusan yang kemudian ditulis salah satunya oleh orang Manado, Stefri Lumintang, Bapak Pendeta Stefri Lumintang dalam bukunya Teologia dan Misiologia Reform. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip-prinsip reformasi inilah yang sebenarnya ada di komunitas gereja mula-mula. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 dan seterusnya, orang-orang yang pada mulanya percaya kepada Tuhan, prinsip inilah yang mereka pegang. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertekun dalam kitab suci, kemudian sehati sepikir. Namun prinsip-prinsip ini kemudian ditinggalkan oleh gereja pada abad pertengahan sebelum reformasi Martin Luther. Tapi kemudian dalam masa reformasi ini, kemudian prinsip-prinsip yang tadi yang ditekankan kembali dipegang dan diusahakan untuk gereja memegang itu, dan hingga masa ini menjadi prinsip-prinsip gereja atau teologia Injili. Kelima hal tersebut, bahwa keselamatan hanya oleh anugerah yang kemudian melahirkan iman, dan itu bisa diketahui oleh orang-orang yang datang lewat kitab suci, dan hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua manusia yang sudah diselamatkan itu dengan tujuan untuk boleh memuliakan Tuhan. Ini menjadi prinsip-prinsip teologi Injili, teologi Alkitab, dan gereja kita sama-sama ini memegang prinsip-prinsip itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang kita bahas ini itu satu bagian, yaitu sola scriptura. Ini bisa diartikan hanya percaya kepada apa yang dikatakan dan yang ditulis oleh Alkitab. Hanya percaya apa yang dikatakan dan yang ditulis oleh Alkitab. Kita percaya itu yang adalah firman Tuhan. Karena memang dalam masa-masa saat ini berkembang ajaran yang mengatakan Alkitab hanya berisi sebagian dari firman Tuhan. Sehingga pernah muncul satu Alkitab yang warna merah, ada warna-warna itu, katanya yang diwarnai itu yang firman Tuhan, yang lain cuma dicatat para penulis. Tapi teologi Injil mengakui bahwa seluruh apa yang ditulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itulah firman Allah. Itulah yang harus dipercayai oleh umat Tuhan, karena semuanya itu diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya. Walaupun ada kurang lebih 40 penulis Alkitab, tetapi tujuannya sama. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, 1500 tahun, tetapi memiliki tujuan dan arah yang sama, yaitu puncaknya kepada Yesus Kristus. Dan kita tahu, kalau kita baca keseluruhan Alkitab, puncaknya yaitu Yohanes 3 ayat 16, mengantar bahwa manusia harus datang kepada Tuhan. Ada karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan setelah itu penjelasan mengenai bagaimana sesungguhnya orang percaya harus hidup hingga kedatangan Kristus kembali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, prinsip-prinsip inilah yang ditekankan oleh para reformator gereja, reformasi gereja. Dan kita juga gereja yang ada saat ini menekankan kepada prinsip ini. Otoritas Alkitab. Kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi, kekuasaan tertinggi dalam pelayanan gereja berdasarkan Alkitab. Jikalau bukan Allah yang mewajibkan Alkitab, maka tidak ada firman di dalam dunia ini. Dan kalau tidak ada firman, tidak ada Alkitab, betapa sulitnya kita saat ini. Amsal 28 ayat 18 menulis, Amsal 29 ayat 18a, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Coba kita lihat orang-orang yang tidak membaca Alkitab. Orang-orang yang mungkin membuat banyak permasalahan, banyak persoalan, nah mungkin dia baca Alkitab. Saya bersyukur yang lalu kami mengunjungi di tahanan-tahanan di penjara-penjara dan membagi Alkitab. Ya memang ini di masa corona belum melakukannya lagi. Tapi doakan supaya waktu-waktu ke depan kita bisa melakukan. Bahkan kita tahu ada Gideons Internasional yang membagikan Alkitab secara gratis kepada orang-orang, dan mereka
kita boleh membaca Alkitab, orang-orang yang dibagikan, dan ternyata terjadi perubahan. Nanti kita lihat di bagian akhir betapa pentingnya membaca Alkitab. Karena dengan kita membaca Alkitab, kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, penyelewengan yang ada, baik secara pribadi maupun dalam organisasi dan hal-hal lain, dalam etika dan sebagainya. Kita bisa melihat apa yang salah kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, reformasi menekankan itu, bahwa otoritas ada pada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Sehingga karena dalam Alkitab bersaksi tentang Kristus yang tadi saya katakan, Alkitab menjelaskan tentang Kristus, Alkitab mendatangkan iman, dan iman berdasarkan Alkitab. Dan dalam Alkitab kita bisa mengenal anugerah Allah dan kehendak Allah, dan kita boleh memuliakan Allah. Karena secara mudah kita bisa mengartikan Alkitab, yaitu Allah berbicara kepada manusia. Di masa saat ini, walaupun ada mungkin orang-orang tertentu yang mengatakan, oh, Allah membisik. Sebenarnya tidak perlu orang mau tunggu Allah berbisik. Kalau orang membaca Alkitab, Allah berbicara itu kepada kita. Karena di masa saat ini, di masa gereja Tuhan, Alkitab adalah sarana Allah berbicara kepada manusia, kepada gerejanya. Alkitab adalah penuntun hidup yang boleh umatnya memperkenankan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa manfaat Alkitab di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat bagian yang kita baca tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17. Minimal bermanfaat kepada orang yang belum percaya dan juga kepada orang yang percaya, yaitu saya dan saudara. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan bagian B, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Terjemahan lain menulis tulisan-tulisan kudus yang bisa memberimu hikmat yang memimpin pada keselamatan melalui iman di dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Dengan demikian Alkitab bisa memberikan hikmat, bahkan mengarahkan orang yang belum percaya pada keselamatan untuk boleh datang kepada Yesus Kristus. Kalau kita pernah mengikuti salah satu diskusi beberapa waktu lalu atau kesaksian dari pendeta yang katanya fenomenal di masa saat ini, itu Saifuddin Ibrahim. Saya mendengar kesaksiannya, mengapa dia bisa bertobat dan percaya kepada Kristus. Pertama, pada waktu itu dikala dia masih muda di Bima, di kampungnya, kampung yang sangat terpencil, dia diberi oleh seorang temannya sebuah Alkitab Gideon yang kecil itu, yang warna biru. Dan Alkitab Gideon ini setelah dia selidiki suatu waktu, ternyata datang dari Bali kemudian tembus ke Bima. Padahal di daerah Bima kan kita tahu mayoritas Muslim. Tapi kemudian seorang teman yang saya lupa Muslim mungkin, memberikan juga Alkitab ini kepada dia. Dan dia mulai membaca bagian-bagian tersebut. Memang belum kelihatan apa yang terjadi kemudian. Kemudian dia saksikan, akhirnya dia ada di sebuah pelatihan di agamanya pada waktu itu, dan di situ juga ada Alkitab. Dan dia membaca kembali hal yang sama, bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan pada akhirnya itu boleh mengantar dia untuk boleh datang dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita boleh melihat betapa pentingnya Alkitab yang kita percayai, firman Tuhan yang kita percayai. Ada banyak kesaksian lagi kalau kita ambil bagian dalam pelayanan video internasional. Ada banyak kesaksian orang yang menemukan Alkitab ini mungkin di tempat sampah, mungkin di bagian-bagian yang tidak pernah dipikirkan, tapi kemudian mereka bisa datang dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan lebih jauh dalam 2 Timotius 3 ayat 15, di sini kita boleh melihat di dalam orang yang tidak percaya kepada Tuhan ada kebodohan-kebodohan,
atau mungkin para orang yang belum mengenal Tuhan pada saat ini ada pemikiran-pemikiran yang salah. Misalnya ia menganggap dirinya baik. Ia menganggap dirinya baik yang menyebabkan ia merasa tidak butuh Kristus dan Juru Selamatnya. Ini pemahaman-pemahaman yang mungkin ada. Tetapi kitab suci menyatakan, seperti di ayat 16, menyatakan kesalahan. Sehingga seringkali bisa menyadarkan bahwa sebetulnya semua orang adalah orang yang berdosa. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang tahu dari mana semua manusia berdosa? Yaitu lewat catatan Alkitab. Kemudian ada juga yang kebodohan dalam hidup orang yang belum percaya, hanya memperdulikan hidup sekarang ini. Mereka hanya tahu bahwa hidup hanya ada pada saat ini, tidak ada hidup yang masa yang akan datang. Sehingga ada orang yang tidak peduli dengan kehidupannya secara rohani. Tetapi kemudian kitab suci mau menerangkan bahwa dan mengajarkan ada kehidupan setelah kematian. Kemudian juga ada orang yang memahami bahwa selamat itu dengan berbuat baik, dengan hidup baik. Tetapi ingat, kitab suci juga pada akhirnya memberi pengertian bahwa manusia tidak diselamatkan karena ia berbuat baik, hanya karena kasih dan anugerah dari Tuhan semata. Kita diselamatkan bukan karena kita saat ini berKTP Kristen, kita saat ini ada di gereja ini, kita hadir, kita ambil bagian dalam pelayanan, kita berbuat baik, bukan itu. Tetapi kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, lewat kematian Kristus di kayu salib yang kita responi dengan iman dan percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menghapus dosa kita. Dan setelah itu, dikala kita sudah meyakini itu, kita sudah datang kepada Tuhan, maka kita melakukan hal-hal yang tadi. Hidup baik, hidup benar, datang ambil bagian dalam persekutuan, memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang benar, bukan sebaliknya. Kita berbuat baik sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk mengejar kita boleh ada keselamatan. Tidak, tapi orang mendapatkan keselamatan dulu secara cuma-cuma, secara gratis. Kemudian pada akhirnya kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga sangat disayangkan kalau orang Kristen memiliki pemahaman-pemahaman yang salah tadi, bahwa keselamatan dengan berbuat baik, saya ini orang baik, saya ini orang benar dan sebagainya. Kita semua adalah orang yang berdosa, tapi kemudian hanya dibenarkan oleh karya pengampunan dosa Kristus di kayu salib yang kita responi. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa lihat, keselamatan bisa didapat melalui iman di dalam Yesus Kristus dalam ayat 15 tadi. Karena kitab suci menjelaskan hal itu tadi juga sebagian kita sudah lihat. Kita menemukan apa? Bahwa Allah datang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus hanya lewat catatan Alkitab. Bahwa Ia sudah mati menebus dosa-dosa manusia hanya lewat Alkitab. Bahwa Ia telah bangkit dari kematian kemudian naik ke surga hanya melalui Alkitab. Dan kita tahu bahwa Dialah satu-satunya jalan ke surga. Dan kita imaninya, kita percaya kepadanya. Dan kita juga tahu bahwa hanya dengan iman kepada Yesus Kristus maka keselamatan itu menjadi bagian kita. Sehingga yang seringkali kita baca dalam Alkitab disampaikan di Efesus 2 ayat 8-9. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di saat kita boleh diberikan kesempatan melayani, jangan kita memegahkan diri. Di saat kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita boleh ambil bagian dalam pelayanan, jangan kita memegahkan diri. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Allah semata bagi kita semua. Dan kemudian yang kedua, kita lihat manfaat Alkitab bagi orang yang sudah percaya, saya dan saudara. Ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setia, untuk melakukan perbuatan yang baik. Ini sangat jelas bahwa kitab suci bagi orang yang percaya yaitu
bermanfaat untuk mengajar. Mengajar kita bisa mengerti kehidupan ini, mengerti arti hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya prinsip-prinsip teologi, tapi etika Kristen. Kita bisa belajar lewat catatan Alkitab. Bahkan kita ingat Christopher Columbus. Pada waktu itu pemahaman, ilmu pengetahuan pada waktu itu bahwa dunia ini datar. Tapi apa yang membuat dia meyakini bahwa dunia ini bulat dan kemudian dia mengadakan perjalanan? Karena dia membaca satu bagian Alkitab. Mari kita buka Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat 22, di situ ditulis, Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Padahal pemahaman pengetahuan pada masa itu menjelaskan bahwa dunia ini datar. Tapi setelah membaca bagian ini, Alkitab jelas mengatakan bulatan bumi. Bumi ini bulat. Dan akhirnya konsep bahwa bumi ini datar akhirnya berakhir. Dan memang kita tahu bumi ini bulat. Ini mengajarkan juga pengetahuan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh membaca bagian-bagian firman Tuhan, maka banyak hal pemahaman yang akan kita pahami di dalam kehidupan ini, baik untuk segi rohani maupun dalam pengetahuan. Kemudian menyatakan kesalahan. Standar kebenaran adalah Alkitab. Kita bisa tahu di mana bagian kita yang salah di saat kita membaca Alkitab. Kadang-kala orang sulit untuk mengingatkan ini salah, tapi coba di saat dia baca Alkitab, dia akan tahu ini salah, ini berdosa, ini menyakiti orang lain. Bahkan dalam Ibrani 4 ayat 12 di situ dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Supaya kita bisa hidup, kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Bahkan kemudian memperbaiki kelakuan. Setelah tahu apa yang salah, Alkitab tidak membiarkan dalam kesalahan tersebut. Tapi lewat kita membaca bagian firman Tuhan, maka kita akan diperbaiki. Mana yang benar diajarkan oleh Alkitab untuk dilakukan oleh umatnya. Bukan dibiarkan, oh ini salah, biarlah engkau dalam kesalahannya, mati dalam kesalahannya. Tapi kemudian menuntun, melakukan untuk boleh memperbaiki kelakuan kita, mendidik orang dalam kebenaran. Setelah diperbaiki, kemudian dituntut untuk melakukan hal-hal yang benar, karena kita tahu firman adalah kebenaran. Dan terakhir, memperlengkapi untuk kehidupan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Ini membuat kita yang sudah diselamatkan makin baik hidup kita. Dan inilah urutan-urutan yang sesungguhnya harus ada. Diajarkan, setelah diajarkan kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kita diperbaiki, kemudian kita dituntun kepada kebenaran, dan akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita. So, apa kalau kita membandingkan dengan orang-orang yang lain, mungkin misalnya orang Jepang, sangat jauh kehidupan kekristenan kita. Mereka mungkin hanya berdasarkan kepada etika hidup. Kita lihat kan waktu terjadi bencana pada waktu lalu, walaupun sekedinginan mereka antri. Coba orang, sedangkan tidak ada. Coba orang lihat saat ini pembagian di BRI. Oh, bagi ini orang, padahal corona. Tapi kita melihat mereka secara etika juga sangat tertib. Tapi kita puji Tuhan, hanya karena kemurahan Allah semata kita boleh datang kepada Tuhan. Walaupun hidup kita harus senantiasa diperbaiki. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa penting Alkitab bagi kita? Biasanya kami menampilkan video mungkin di waktu lalu, tapi saat ini kita akan mendengarkan sedikit kesaksian betapa pentingnya bagian firman Tuhan itu, yang akan disampaikan oleh Bapak Yermi Warongan. Silakan.
bagaimana kalau kita membaca firman Tuhan dan di mana setelah kita menyelesaikan pembacaan firman Tuhan, mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Saya waktu ditelepon oleh Bapak Pangdisiani, sambil terkagum, jadi boleh menambah kesaksian di gereja begitu. Memang selama ini saya berdoa kepada Tuhan supaya saya boleh bersaksi kepada teman-teman saudara untuk menyaksikan tentang kemurahan Tuhan yang berlaku dalam hidup saya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saya berada saat ini, tiap kali memang saya bersaksi kepada teman-teman saya, saudara saya, tentang bagaimana kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun lalu memang saya jauh daripada Tuhan, tetapi sekitar 3 tahun yang lalu saya datang kepada Tuhan. Dan kira-kira tahun 2018 akhir saya, 2017 saya sakit, dan 2018 pertengahan saya bergumul dengan sakit saya. Tetapi ada satu hamba Tuhan yang datang kepada saya dan menyampaikan, coba aja baca firman Tuhan. Dan mulai saat itu saya bergumul dengan sakit saya. Waktu itu sakit saya juga keluarga memang tahu, tapi saya rasakan hampir mau mati memang rasanya. Kadang-kadang di kamar bernafas kurang satu kali. Tapi Tuhan memulihkan saya, dan mulai saat itu saya membaca firman Tuhan. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Memang setelah melihat Alkitab yang tebal seperti ini untuk membaca, kalau mungkin bisa selesai. Tapi setelah saya lakukan tiap hari, ternyata saya boleh menyelesaikan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dan setelah saya selesai membaca, saya merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya boleh disembuhkan. Dan kemudian saya mendapatkan kebenaran Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Karena dalam 1 Yohanes 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saya yakin bahwa ini pernyataan Tuhan untuk pribadi saya, untuk merubah kehidupan saya, sehingga dia membawa saya untuk mendapat kekuatan baru. Bahkan saya boleh disembuhkan, dan saya boleh hidup dalam Tuhan, sehingga keluarga saya boleh hidup dalam damai sejahtera. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, semenjak saya selesai membaca firman Tuhan, saya mengajak keluarga saya untuk setiap hari kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Jadi setiap malam saya dan keluarga datang bersujud menyembah Tuhan setiap malam. Dan saya mulai merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saya setiap hari. Mungkin orang kalau melihat keadaan saya nanti ke rumah bisa melihat keadaan saya seperti apa, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga saya. Dan Bapak Ibu, saya sekarang lagi sementara membaca untuk yang kedua kali, dan saya merasakan setiap saya membaca Alkitab itu, kemudahan-kemudahan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup keluarga saya. Bahkan setiap hari saya, sampai saya bilang ke istri saya, kenapa kita setiap jam 3:30 pagi, jam 3 pagi sudah bisa tidur. Nah di saat itu saya berdoa dan saya membaca Alkitab. Setiap hari saya lakukan itu. Dan juga keluarga saya mulai melakukan seperti itu. Dan saya mulai bersaksi kepada teman-teman saya, kepada di tempat kerja saya, kalau ada bercerita dengan orang yang akan saya pergi, saya pasti akan menyaksikan tentang mujizat Tuhan lewat firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, setelah saya menceritakan ini, ada orang-orang yang respon. Ada juga yang menyatakan sama seperti kita. Saya boleh sembuhkan karena saya membaca firman Tuhan ini. Bahkan tetangga saya yang sebelah, orang mungkin cuma anggap biasa, ada seorang ibu yang sudah tua, dia menderita stroke. Waktu itu kami pikir dia sudah hampir meninggal. Bahkan semua anggota forum itu mungkin meninggal. Tapi apa yang terjadi? Kayaknya dia ada perjanjian dengan Tuhan, dan mulai itu dia membaca Alkitab. Tetapi sekitar 2 tahun lalu dia lakukan, tapi baru-baru dia
bersaksi di kolom. Dan dia bersaksi bahwa dia sudah 4 kali membaca ini firman Tuhan. Bayangkan dia sudah berlama dia boleh sembuh. Sedangkan dia untuk menghidupi dia suami juga sudah sakit-sakitan, tapi itulah kekuatan yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan. Dan firman Tuhan memang mujizat luar biasa. Bahkan saya merasakan bahwa firman Tuhan ini ada kuasa yang luar biasa. Karena dalam Yesaya 53 ayat 4 di sini Tuhan mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bapak Ibu bayangkan dipikul oleh Tuhan. Jadi semua firman itu sudah lengkap, tinggal terserah kita. Kita mau membaca firman Tuhan atau kita cuma kasih biar begitu firman Tuhan di atas lemari. Tapi kalau saya yakin firman ini adalah yang membawa kehidupan saya pribadi dan keluarga saya untuk boleh hidup damai sejahtera, boleh disembuhkan, boleh berikan kekuatan dalam setiap hari kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya, biar jadi berkat bagi kita semua. Nah, apa yang dikasih Tuhan bukan itu saja. Dalam penelitian oleh Profesor Jeffrey Levin dan Dr. David Larson, seperti yang diberitakan dalam Washington Times 30 Juli 1996, dilaporkan bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, ini penelitian secara ilmiah, ini bukan saja baik bagi jiwanya, tapi juga baik bagi tubuhnya, seperti yang sudah dikatakan tadi. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Dan apa hasil penelitiannya? Ditemukan bahwa pada mereka yang membaca Alkitab secara teratur berarti tiap hari membaca bagian-bagian firman Tuhan, mempunyai tekanan darah lebih rendah, dalam arti normal, ya kan? Jadi yang darah-darah tinggi mulai coba baca Alkitab, tekanan darah lebih rendah, tingkat depresi lebih rendah. Ya memang ada depresi, tapi lebih rendah dibanding yang normal-normal yang mungkin dialami oleh manusia. Kemudian lebih sedikit menderita penyakit jantung. Nah, ini yang saudara sakit jantung, coba mulai baca Alkitab. Karena apa mungkin saya memahami? Karena dia sudah mengerti tentang kehidupan ini kan. Soalnya tidak takut mati, soalnya tidak takut melakukan kesalahan, sehingga soalnya ada tekanan-tekanan di jantung ini. Kemudian apa lagi? Jarang yang kecanduan obat maupun alkohol, ya, orang mungkin nyanda itu. Kemudian jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan. Dan tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Nah, satu yang dikasih Tuhan, ini penelitian secara ilmiah. Bahkan di sebuah penjara di situ dikatakan pada waktu pendetanya mengadakan penelitian, ada kurang lebih 600 narapidana selama 6 bulan disuruh baca Alkitab. Dan ternyata terjadi perubahan yang luar biasa bagi para narapidana ini. Nah, satu yang dikasih Tuhan, tinggal bagaimana dengan kita saat ini. Gereja menyiapkan sarana bagi kita, memotivasi sehingga hari ini kita mencanangkan gerakan membaca Alkitab. Gema, gerakan membaca Alkitab 3 pasal sehari. Bagi yang mau bergabung, mari tolong berkomitmen sama-sama hari ini. Bagi yang sudah sementara membaca, mari teruskan di bagian-bagian yang sementara kita baca. Kalau mungkin kita buka YouTube dan kita tulis gerakan membaca Alkitab, banyak gereja sudah melakukan hal itu. Mari kita berkomitmen untuk mulai saat ini kita membaca Alkitab. Yang normal-normal kalau kita baca 3 pasal aja, 3 tahun depan kita selesai, satu tahun depan kita bisa selesai membaca Alkitab. Tapi kita mungkin saat ini bisa lebih membaca Alkitab. Kita bisa membaca, di mana kita bisa baca Alkitab? Di mana saja. Kita ingat peristiwa Filipus dan sida-sida Ethiopia, seperti dicatat dalam Kisah Rasul pasal 8. Di situ ayat 6 di situ dikatakan, ketika orang banyak itu mendengar Kisah 8 ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang
dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi kita bisa membaca di mana saja. Daripada kita mungkin di mobil, kita cuman lihat-lihat apa yang sudah setiap waktu kita lihat, lebih baik kita buka Alkitab dan kita baca. Saat ini kan selalu memudah, di HP kita bisa baca di mana saja, tak perlu membawa Alkitab, bukunya kita bisa baca. Sehingga mari kita mulai hari ini kita berkomitmen sama-sama untuk mulai membaca Alkitab. Ya, kita bisa membaca dari Injil Yohanes. Dari teologi membacakan menyarankan dari Injil Yohanes. Kenapa Injil Yohanes? Kenapa? Karena Injil Yohanes mengajarkan tentang apa yang dikerjakan oleh Kristus. Kemudian setelah kita selesai, kalau kita 3 pasal tiap hari, mungkin 7 hari kita menyelesaikan itu. Kita pindah ke Matius, Markus, Lukas, kita lanjut Kisah Rasul sampai Wahyu, baru kemudian kita Kejadian sampai Maleakhi. Tapi bagi yang seperti yang saya katakan, bagi yang sudah sementara membaca, silahkan lanjutkan di bagian-bagian yang sementara kita baca. Nanti kita akan lihat karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita memulai gerakan membaca Alkitab GKRI Agape Bitung, dan siapa saja yang rindu untuk mengambil bagian bersama-sama, mari kita mulai membaca Alkitab, karena itulah firman Allah yang menjadi bagian hidup kita untuk kita lakukan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang ada pada kami, yang bisa kami dengar, bisa kami baca, dan boleh menjadi bagian, menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan meneguhkan apa yang menjadi bagian firman yang sudah disampaikan untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami mau membawa kerinduan kami, dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang rindu berkomitmen kita untuk boleh membaca Alkitab mulai hari ini, yang sudah sementara membaca terus berkomitmen untuk menyelesaikan dan mengulang-ulang lagi. Mari kita taruh tangan di dada kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak usah lihat kiri dan kanan, saya juga tidak melihat siapa-siapa yang mau mengambil komitmen bersama. Mari ini secara pribadi kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, terima kasih, inilah masing-masing pribadi kami, baik kami yang hadir saat ini maupun yang ada di tempat kami masing-masing. Kami berkomitmen untuk memulai lagi, bahkan yang sudah melakukan terus melanjutkan lagi untuk membaca bagian-bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan kepada kami, mampukan kami pribadi lepas pribadi. Kami terkadang tidak mampu, ada begitu banyak godaan dan tantangan untuk kami berpaling, tidak melihat bagian firman-Mu. Tapi biarlah Tuhan tuntun kami, memampukan kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu mulai hari ini, dan kelak kami boleh menyelesaikan bagian-bagian 66 pasal dalam kitab Alkitab yang adalah firman-Mu, dan kami mengulang setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan berkati hamba-Mu Bapak Yerni yang sudah boleh menyampaikan kesaksian, dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Disuruh Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita sempurnakan firman kebenaran Tuhan. Mari kita lakukan di hari-hari hidup kita. Jemaat sekalian, bersama orang percaya sepanjang zaman, mari kita mengaku pengakuan iman, kita pengakuan iman rasuli. Jadi untuk bantu berdiri,
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan tiba di persembahan. Mazmur 4 ayat 5 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi Bila Beban Keras Melanggar Hidupmu. Beban keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan masuk dalam bersepakat ini minta kesediaan evangelisnya dan bukan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan bagi kami semua di dalam persekutuan ini. Maka terima kasih kami boleh ditukar dengan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami untuk hidup kami kembali pada kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sungguh nyata dan ada di dalam hidup kami, berbicara kepada kami dalam firman-Mu. Maka terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman juga yang boleh menuntun kami lewat hamba-Mu Evangelis Walongan, yang boleh mengingatkan kami, menegur, bahkan meneguhkan kami semua. Tuhan terus memberkati dia di dalam kehidupan bersama dengan keluarga, bahkan terlebih di tengah pelayanan yang ada di GKI AKP. Dan kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami Tuhan. Tiap-tiap waktu Tuhan kami boleh merasakan kalau kami boleh ada di tempat ini bersama-sama bersuka cita sebagai satu persekutuan saudara iman yang memuji meninggikan nama Tuhan, dijaga, dilindungi, diluputkan Tuhan dari paparan COVID-19 yang saat ini melanda dunia ini, Indonesia, bahkan kota Bitung ini. Kami sungguh bersyukur. Kami ada cuma karena anugerah Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau bukan Tuhan sendiri Tuhan yang ada dan hadir dalam kehidupan kami. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, cuma karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama. Setiap sarana yang Tuhan sediakan bagi kami lewat keluarga-keluarga yang terus Tuhan boleh menyiapkan Tuhan, yang boleh terus memberi diri untuk terus berdoa Tuhan, terbeban bagi gereja ini, bagi persekutuan ini. Kami sungguh bersyukur, terima kasih. Dan kami membawa Tuhan segenap kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berbelas kasihan
tengah-tengah situasi saat ini, dunia ini, di tengah-tengah Tuhan bangsa negara Indonesia, bahkan sampai ke kota Bitung ini, Tuhan berbelas kasihan melihat setiap pergumulan yang ada Tuhan bagi kami semua, yang Tuhan kehilangan pekerjaan, mata pencaharian. Tuhan kiranya terus menolong, memulihkan kembali Tuhan. Yang bergumul dengan sakit, Tuhan Yesus, terpapar COVID-19, Tuhan kiranya terus memulihkan. Bahkan semua tenaga medis yang ada, Tuhan memberikan perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga lewat pemerintah, bangsa negara kami, sampai ke kota kami, beri hikmat untuk boleh mengatur Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami boleh sebagai warga negara, warga kota Tuhan, merasakan ketentraman Tuhan, keamanan, dan biarlah Tuhan menolong Tuhan. Sampai saat ini, biarlah Tuhan terus ada dan hadir, menguatkan, memampukan, bahkan memberikan hikmat, melindungi senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkati juga pekerjaan misi yang ada. Biarlah Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, nama Tuhan semakin diserukan, suara Tuhan semakin terdengar. Banyak orang bertekuk lutut, menyaksikan, mengalami bahwa hanya kedaulatan Tuhan semata yang ada di tengah-tengah dunia ini, bukan kekuatan manusia, sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Tuhan pakai setiap misionaris, lembaga-lembaga misi, gereja-gereja, syarikat gereja kami untuk boleh menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati gereja ini Tuhan, untuk semakin hari setiap jemaat boleh bertambah dan boleh bertumbuh-tumbuh di dalam iman, percaya kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, bahkan boleh berbuah lewat kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan, kehidupan yang boleh menyaksikan Kristus tiap-tiap waktu, sehingga banyak orang boleh melihat bahwa ada Tuhan, ada Kristus dalam kehidupan kami. Dan itu boleh juga menjangkau setiap jiwa yang terhilang, yang bergumul, yang kehilangan harapan. Pakai gereja ini, pakai kami secara pribadi Tuhan, untuk boleh menjadi alat-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan, untuk boleh Tuhan menjadi terang. Gereja ini boleh menjadi terang dimanapun Tuhan. Gereja ini ada di sekitar kota sini Tuhan, bahkan di kota Bitung, bahkan kami semua yang ada di dalamnya boleh menjadi terang Tuhan yang bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati semua sarana yang sudah Tuhan siapkan, lewat juga setiap orang yang terberkati. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga betul kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan luar biasa untuk boleh beribadah tiap minggu, bahkan ada ibadah APF setiap hari Kamis, ibadah doa pagi, bahkan juga untuk ibadah Youth GKRI yang sudah berjalan. Tuhan terus memberkati, melindungi kami semua. Bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Hamba Tuhan yang ada, Tuhan berkati. Pengurus yang ada, Tuhan berkati. Bahkan semua jemaat, Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang terpanggil Tuhan secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan, yang sedang dipersiapkan diri, Tuhan memberkati. Di dalam memperlengkapi diri, Tuhan kiranya menolong mereka, mencukupkan setiap kebutuhan biaya studi mereka, Tuhan yang menolong. Maka saudara kami yang ada di luar daerah, Tuhan juga menjaga, melindungi mereka. Dan kami bergumul juga bersama-sama dengan yang sakit, Tuhan kiranya terus memulihkan, menolong, sehingga ada pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami, pergumulan kami pribadi dan pas pribadi hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami bersyukur saat ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati, boleh dikelola dengan baik untuk memperluas pelayanan yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami bawa doa ini dan kami bersama-sama akan mengucapkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan. Kami di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaan-Mu, digenapi kudus, dikenakan pada hari ini makan makanan esoknya, dan akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni bersalah kepada kami. Janganlah cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari yang kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri menyanyikan doksologi doa berkat dibawakan oleh Anggisian Borong. Ooh.
Kristus, mari arahkan hatimu pada Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Waktu jemaat oleh Kongres kami Mekah. Shalom kembali bagi kita semua. Puji Tuhan, kita semua bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah di hari Minggu ini mengawali bulan yang ke-11. Tidak terasa sudah masuk bulan yang ke-11 di tahun 2020, bulan November. Kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, segenap hamba Tuhan pengurus bersyukur dan mengucapkan selamat datang bagi kita semua yang boleh hadir bersama-sama. Bahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali ibadah, terus mudah untuk bersama-sama hadir. Dan di hari ini kita lihat ada beberapa saudara kita, Bapak Ibu Saudara yang baru kali ini hadir di dalam persekutuan ibadah. Untuk itu saya mengundang dengan kasih untuk boleh supaya kita bisa melihat, mengenal. Saya akan membacakan namanya. Bapak Ibu boleh berdiri. Ada Ibu Anneke Lumuwu, ya, dipersilakan Ibu. Kemudian Bapak Welly Daniel. Ya, saya kira orang Perum sekenal. Mereka berdua adalah warga Perumnas. Ya. Kemudian ada adik Shalom Warongan. Nah, ini sepupunya Abel. Ya. Kemudian Ibu Laura Legi. Ya. Kemudian yang tadi memberikan kesaksian Bapak Jeremy Warongan. Ya. Terima kasih. Sekedar info, Bapak Jeremy ini adalah kakak nomor 4 dari Bapak Evangelia di Warongan. Ya, kami keluarga seperti yang sudah disaksikan tadi bahwa Pak Jeremy atau sehari-hari kami panggil Jerdy dalam kehidupan sudah disaksikan, dan sejak dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan mengalami jamahan Tuhan, anugerah Tuhan, dia seringkali menyaksikan dan pikir-pikir dia bilang daripada Tuhan mau menampilkan video ini yang sudah nyata jelas bagaimana Tuhan menjamah sehingga kerinduan setelah Tuhan menjamah hatinya dia jadi senang bersaksi, dan dia bilang mari bersaksi di gereja. Ini kesaksian yang nyata dan memang harusnya seperti itu. Kita yang sudah dijamah Tuhan mengalami kasih dan anugerah Tuhan harusnya kita senang bersaksi menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan kiranya kesaksian ini juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya juga baru secara detail mendengar ini karena jarang buku dapat orang, dan puji Tuhan saya juga diberkati. Dan selamat datang sekali lagi. Kalau Tuhan berkenan dan waktu boleh datang lagi, biar jauh dari Manado. Keluarga Warongan Legi bertinggal di Manado, di Koyat, di kampus, berjemaat di Bening Peniel. Ya. Untuk keluarga yang dekat dari Perum Polresta, tetangga banyak di sini. Kalau Tuhan berkenan ada waktu boleh bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya itu sampaikan terima kasih kepada pengisiannya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini sebagaimana dalam khotbah sudah disampaikan, dicanangkan ada program Gema Gerakan Membaca Alkitab setahun. Ya, jadi kalau tadi hitung-hitung sehari 3 pasal atau lebih, setahun kita bisa menyelesaikan membaca Alkitab. Kemarin di dalam APF kita bahas sekitar berapa 1000-an pasal ya, 1000 lebih pasal. Jadi kalau hitung-hitung 365 hari, satu hari kita baca 3 pasal paling kurang, kita akan menyelesaikan 1 tahun. Kenapa tidak
kasih gereja, oh hari ini baca ini, hari ini enggak, karena memang kita tahu kesibukan masing-masing pribadi, ya, DP speed juga, ada yang speed cepat mungkin karena sibuk, karena mungkin ada banyak waktu, ada yang sibuk, jadi silakan menyesuaikan, tetapi berkomitmen untuk tiap hari harus membaca Alkitab. Ini gerakan untuk kita semua boleh sama-sama bertumbuh. Dan diucapkan terima kasih kepada keluarga NN yang sudah menyumbangkan 1 unit TV LCD untuk digunakan sebagai LCD bagi singers dan juga Little Ghost bahkan hamba Tuhan, ya. Puji Tuhan, terima kasih. Dan mulai warta jemaat hari ini, laporan keuangan perbaikan mobil dinas gereja menjadi laporan keuangan operasional mobil dinas gereja. Dan selamat hari ulang tahun atau selamat hari reformasi gereja yang ke-503 di hari kemarin tanggal 31 Oktober. Doa pagi tetap dilaksanakan hari Selasa, Rabu dan Jumat, akan bertugas sudah ada di dalam warta. Dan ibadah APF tanggal 5 November sebagaimana komitmen kita tiap awal bulan ada doa dan puasa. Mari kita sama-sama ambil bagian. Dimulai jam 6 pagi, ditutup jam 7 di rumah, dan kita bersama-sama berkumpul pada jam 7 malam di gereja untuk bersama-sama beribadah, pemulitan, dan juga berdoa. Kemudian ibadah youth di KRI pada hari Sabtu tanggal 7 jam di sini tertulis jam 6, sudah ada komitmen setengah 6 karena antar anak-anak soal malam, jadi setengah 6 pemuda remaja boleh menyiapkan diri, jadi setengah 5 yang jauh akan dijemput.